Di video kali ini, saya mau buat donat tanpa telur, tanpa susu, dan tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 300 ml air hangat. Lalu masukkan 70 gram gula pasir setara dengan 5 sendok makan. Lalu tambahkan 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 50 sendok makan. Lalu masukkan seluruh bahan biang. Lanjut aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Selain diuleni manual menggunakan tangan, bisa di mixer juga. Kita uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 70 gram margarin setara dengan 5 sendok makan, setengah sendok teh garam. Lanjut uleni, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya margarin dan garam bisa cepat tercampur rata dengan adonan yang lain, kita remas-remas adonannya. Kalau adonannya masih sangat lengket seperti di video, bisa menambahkan tepung terigu secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan penambahan tepung terigunya ditambahkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, untuk penambahan tepung terigu seperti di video, sesuaikan dengan adonan kita masing-masing, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda, jadi kadar air yang kita gunakan juga berbeda-beda. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Nah, ini penambahan tepungnya sudah cukup. Adonannya masih lengket di tangan tapi tidak begitu lengket. Ini sudah cukup, jangan ditambahkan lagi. Karena kalau terlalu banyak menambahkan tepung terigu, nanti setelah dingin hasil donatnya bisa keras. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian bulatkan. Ini cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu kalis elastis. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Lalu istirahatkan adonan sekitar 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 60 menit ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan. Supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan, tangan kita bisa kita olesi minyak goreng ataupun margarin. Setelah sekitar 1 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah kalis elastis tanpa di mixer. Kemudian angkat dan keluarkan adonan, lalu bulatkan kembali. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 24 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 39 gram. Nah, untuk besar kecilnya adonan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh adonan selesai dibagi atau ditimbang seperti ini, kemudian tutup menggunakan kain bersih supaya adonannya ini tidak kering. Selanjutnya ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar, lalu ronding atau bulatkan. Setelah itu taruh di atas loyang, dan jangan lupa loyangnya ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Pastikan dironding atau dibulatkannya sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus, supaya nanti hasil donatnya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dironding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding, tutup kembali menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan.
Selanjutnya, pipihkan adonan menggunakan jari ataupun telapak tangan. Kita pipihkan secara perlahan. Dan jangan lupa telapak tangan atau jari kita taburi tepung terigu supaya dia tidak lengket di tangan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipipihkan. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan, selanjutnya kita lobangi atau kita bentuk. Di sini saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain menggunakan tutup botol, bisa dilobangi menggunakan spuit ataupun jari. Di tahap ini sudah bisa memanasi minyak goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil, supaya nanti setelah proofing yang ketiga adonannya langsung siap digoreng tanpa menunggu. Setelah seluruh adonan selesai dilobangi seperti ini, tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit ini sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya apabila kita tekan menggunakan jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila diangkat terasa ringan, ini artinya adonannya siap digoreng atau pas proofing. Adonan yang pertama kali digoreng adalah adonan yang pertama kali dironding dan dibentuk. Masukkan adonan satu persatu ke dalam minyak penggorengan, dan ini minyaknya sudah dalam keadaan panas. Kita goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu sisihkan. Supaya donatnya tidak kempes ataupun keriput setelah selesai digoreng, pastikan waktu proofing atau waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing, karena semakin panas suhu di dapur atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Nah, ini penampakan donat yang setelah selesai digoreng. Hasilnya cantik, sama sekali tidak kempes ataupun keriput, white ringnya keluar. Setelah donatnya sudah dingin atau suhu ruang, kemudian taburi dengan gula donat ataupun gula halus. Saya menggunakan gula donat supaya saat digigit ada sensasi-sensasi dinginnya. Nah, ini dia donat tanpa telur, tanpa susu, tanpa mixernya sudah jadi. Donat ini bahan-bahannya super duper ekonomis, buatnya sangat mudah tanpa di mixer. Hasilnya cantik, tidak kempes ataupun keriput setelah selesai digoreng. Teksturnya super duper empuk banget, lembut. Ini tidak kalah mantul sama yang pakai telur. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Supaya donatnya ini tetap empuk sampai keesokan harinya, pastikan setelah selesai diberi topping, langsung simpan atau masukkan di dalam wadah tertutup atau kedap udara ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.